Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita akan membahas tentang berkali-kali gagal dalam percintaan. Apa sebabnya dan apa yang perlu dibenahi? Ya. Di sini kita akan cari tahu, karena kalau misalnya sudah berkali-kali gagal, tentu bukanlah suatu kebetulan atau bukanlah suatu takdir dari Tuhan atau takdir dari Allah, dari semesta. Ada sesuatu di dalam diri yang kita perlu untuk tilik ya. Oke, dan sebelum lanjut, saya perlu ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua orang ya. So be wise. Dan apalagi ini ada banyak zodiak campur aduk semuanya di sini, jadi energi kolektif yang ditangkap. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku doain buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku doain buat kamu yang masih punya hutang, hutangnya segera lunas. Kemudian yang lagi sakit, segera diselaraskan, diharmonisasi kembali tubuhnya. Yang sedang sakit hati, diperingan ya. Ini ibaratnya ini gumpalan sakit hati, coba lihat ini, saya genggam, saya ambil ya. Oke, dan saya buang ke semesta untuk dinetralkan kembali. Oke. Senyum dan rasakan sekarang lebih plong, lebih ringan ya. Kemudian juga buat kamu yang susah payah dalam mencari rezeki untuk keluarga, diberi keberlimpahan dari semesta, tersenyum sukacita selalu ya, oke. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya. Berkali-kali gagal dalam percintaan, apa sebabnya dan apa yang harus dibenahi? Oke, cycles. Cycles ini menandakan ini kejadian, ada pola berulang. Dan kalau udah cycle segini, sekalipun misalnya berganti-ganti orang, jadi misalnya sudah putus, ganti orang, mengalami hal yang sama kembali, sampai kamunya sendiri pusing dan bingung, ini kenapa sih gitu ya. Kok kayak begini terus? Nah, itu sebetulnya cara semesta untuk berkomunikasi dan berbicara kepada kamu untuk lihat dong ke dalam diri, ada sesuatu yang perlu dibenahi. Dan kalau misalnya udah bolak-balik berarti ada mesin yang harus diperbaiki. Mesin itu adalah diri kita. Yang kita rasakan dan kita pikirkan itu adalah mesin ya. Ini ada cycles, berarti sudah menjadi pola, karena di dalam semesta itu semuanya ada pola-pola yang terbentuk ya. Oke. Entrapment. Oh. Ini beberapa dari kalian tuh malah kayak terjebak. Terjebak maksudnya even gak bisa keluar dari kondisi itu, dan dengan segala luka batinnya ya, dari kondisi tersebut, dan luka-lukanya itu kayak gak bisa hilang-hilang di dada, di bagian ulu hati itu kayak ada sesuatu yang terasa sakit terus-menerus dan itu gak bisa sembuh gitu ya. Sekalipun banyak peristiwa bergulir, ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyedihkan, tapi rasa sakit itu tetap ada di dalam hati ya. Dan ini membuat kamu itu kayak seperti terjebak, tidur gak enak. Ngapa-ngapain gak enak, kadang-kadang mimpi buruk, didatangin mimpi buruk ya. Merasa kesepian yang mencekam, kesepian yang begitu menggigit ya, sampai ke tulang-tulang belulang ya. Oke. Dan tentu saja permasalahannya adalah you're longing for love ya. Ada masalah cinta di sini. Masalah cinta itu sebetulnya di dalam hati kamu itu ada satu perasaan tidak dicintai. Ya. Ada satu perasaan tertolak atau merasa tidak dihargai ya, semacam itu. Lalu kamu mencoba mencarinya keluar, mencari ke orang-orang ya, kalau kamu wanita, kamu mencarinya ke pria-pria. Kalau kamu pria, kamu mencarinya ke wanita-wanita. Kamu berharap bahwa ketika bertemu dengan mereka, maka kekosongan dalam hati kamu untuk dicintai itu penuh, tapi ternyata tidak ya, tidak terjadi. Oke. Bisa jadi sesaat hanya merasakan, oh ya, kayaknya ini udah kelar. Tapi kemudian terjadi lagi.
gagal lagi, putus lagi ya, dan itu menyisakan sebuah tanda tanya besar, menyisakan rasa frustasi di dalam diri kamu ya. Oke, kita akan lihat. Di sini bottom of deck ada patience ya. Oh. Saya akan berikan terapi. Nanti ya. Di ujung saya akan berikan terapi. Saya rindu teman-teman di sini semuanya sembuh dan bisa menghentikan siklus ini tadi. Siklusnya itu bisa di stop, bisa diberhentikan. The Hangman. Oke. Udara. The Star. Oke. Ada Nine of Cups. Oke. Ada Three of Cups. Oke. Oh, sorry. Five of Cups. Mata siwer. Ada The Devil. Oke. Bottom of deck di sini ada The Hierophant. Oke, buat kamu yang menonton video ini, saya bisa merasakan dengan kental bahwa ada satu perasaan yang begitu halus, perasaan yang begitu lembut, ya. Jelas ada satu kesedihan di sini karena ini elemen air kental sekali. Ada satu kesedihan, ada perasaan-perasaan, perasaan-perasaannya itu halus banget ya. Hampir tidak terlihat, tapi itu ada. Perasaan yang merasa diri tidak layak, merasa diri tidak dicintai, merasa diri tidak dihargai, itu ada ya. Ini perlu digali sih, karena ini biasanya berkaitan dengan masa lalu atau masa kecil kamu ya, bukan hanya sekedar pengalaman, bukan hanya sekedar pengalaman percintaan saja. Di sini saya lihat memang beberapa dari kamu itu di PHP, digantung, tidak ada satu kejelasan, atau bahkan mungkin di ghosting ya, ditinggal begitu saja tanpa ada penjelasan apa-apa. Oke. Dan ini beberapa dari kamu tuh bukan hanya sekedar mengalami satu kegagalan dari percintaan, tapi juga kegagalan dalam hal-hal yang lain, mungkin kesuksesan ya. Orang-orang mungkin kamu berharap bahwa diri kamu tuh seharusnya di umur segini tuh sudah mencapai ini dan itu, tapi ternyata belum. Karena ini kamu adalah seorang yang punya banyak mimpi actually ya. Kamu adalah seseorang yang punya banyak impian, punya banyak visi besar. Dan ketika itu tidak terjadi, maka ada satu perasaan gagal di sini ya. Dan di sini ada Five of Cups. Five of Cups sebetulnya ini harusnya sih sudah berakhir ya untuk saat ini. Karena kamu cukup mengerti, kamu cukup melihat kok, kemarin-kemarin tuh aku gagal, kenapa ya gitu. Kamu cukup melihat, sebetulnya kamu sudah mengambil beberapa pelajaran ya dari kegagalan-kegagalan kemarin. Dan ketika kamu sudah mengambil hikmahnya, sebetulnya kamu sudah belajar dan berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang lalu. Dan saya bisa melihat bahwa di hati kamu, jadi di ulu hati itu ada namanya thymus kelenjar. Thymus tulisannya THYMUS ya, thymus. Disitulah segala rasa-rasa itu disimpan, dan dari thymus itu menghasilkan gelombang elektromagnetik loh yang dikirimkan ke alam semesta ya. Dan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari thymus itu lebih besar daripada gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh pikiran. Kalau orang suka ngomong, hati-hati dengan pikiran, karena itu nanti yang terjadi. Nah, thymus itu lebih dahsyat lagi efeknya. Karena apa yang kamu rasakan itu yang terjadi. Jadi misalnya dirasakan apa? Kamu merasakan kesedihan, semesta itu akan menangkap dan membalasnya dengan kesedihan. Tapi kalau misalnya kamu merasakan bahagia aja dari dalam thymus, yaitu ada membentuk satu gelombang elektromagnetik tertentu dan itu akan disaut oleh semesta
direspon oleh semesta, lalu dikembalikan ke dalam realita kita ya. Dengan penuh kebahagiaan-kebahagiaan. Makanya saya sering bilang bahwa bahagia dulu deh, bahagia dulu ya. Baru nanti penyebab-penyebab yang indah, hal-hal yang indah itu datang. Jadi bukan yang indah-indah dulu datang dalam hidup baru kamu bahagia. Kebalik sayang ya. Itu banyak yang tidak disadari oleh orang-orang. Well, kita akan lihat. Sebetulnya saya pengen sih, saya coba ya. Saya coba cari dari sini. Ya, bersabar itu memang salah satunya ya. Bersabar tuh apa sih? Bersabar itu bukan menunggu ya. Bukan hanya menunggu, diem, gabut, golar-goler, mager gitu, bukan. Bersabar itu adalah kamu belajar untuk memaknai setiap kejadian yang datang dalam hidup itu sebagai sesuatu yang baik. Apapun itu. Termasuk ketika kamu di ghosting, kamu ditinggalin. Anggap itu satu kejadian yang baik. Why? Kenapa? Ya misalnya ketika ditinggalkan. Kamu belajar, oh ini namanya unconditional love. Ini namanya mencintai tanpa mengharapkan. Belajar satu, unconditional love. Lalu kejadian yang lain bisa jadi orang yang meninggalkan kamu itu sebetulnya adalah seseorang yang akan melukai kamu kelak ya. Jadi daripada kejadian besok kalau misalnya sudah terlanjur memberikan banyak, berkorban banyak, ya bersyukur aja bahwa ini terjadi sekarang ya. Ketika semuanya belum terlalu terlambat. Jadi itulah passion atau kesabaran. Kesabaran adalah memaknai ulang segala peristiwa itu sebagai sesuatu yang baik ya. Kondisi separah apapun, semenderita apapun selalu ada hidden gift atau hadiah tersembunyi. Selalu ada makna yang indah di dalamnya dan kita belajar untuk memandang semuanya itu indah ya. Karena ketika kita memandang sesuatu indah, maka time itu akan menghasilkan satu gelombang elektromagnetik yang positif. Nah, pengalaman-pengalaman dari dalam kehidupanmu itu menghasilkan self-sabotase. Ada mesin ya, jadi banyak yang belum tahu bahwa realita kehidupan kita itu diproduksi oleh subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu datangnya dari mana? Dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat dari kita sejak kecil. Bisa jadi ketika kamu yang gagal dalam percintaan, bolak-balik gagal, kamu memiliki masalah terhadap orang tua. Itu yang pertama. Apakah hubungan kamu dengan orang tua kurang baik atau kamu melihat orang tua kamu pernah melihat orang tua kamu bertengkar dengan hebatnya. Kamu melihat kegagalan orang tua kamu, ya mereka saling menyakiti. Dan parahnya itu terekam pada saat kamu masih kecil. Jadi hati-hati buat kamu yang punya anak ya. Karena apa yang dilihat oleh anak itu sampai umur 7 tahun ya. Sampai umur 7 tahun, anak di bawah umur 7 tahun itu menyerap semuanya itu mentah-mentah. Jadi nggak ada saringannya. Jadi buat kamu yang punya anak, hati-hati ya. Berikan satu tantangan, tayangan atau peristiwa-peristiwa yang bagus-bagus untuk anak di umur 7 tahun agar dia tuh bisa melihat hidup itu indah ya, ciptakan memori yang indah. Tapi yang udah terlanjur seperti kamu yang saat ini memang ada nih self-sabotase atau sabotase diri. Kamu silahkan kembali ke masa-masa itu, ke masa-masa ketika mungkin kamu melihat orang tua kamu sedang bertengkar atau apa. Lalu dimaknai ulang ya. Kamu kembali, pejamkan mata, kembali ke peristiwa itu. Kamu katakan, aku memaafkan mama, entah kamu manggilnya apa. Aku memaafkan papa. Aku memahami kalian memiliki masalah sendiri ya. Kalian memiliki masalah, tapi masalah kalian itu bukan masalahku. Karena banyak sekali terjadi orang tua yang ribut. Anaknya itu gagal dalam percintaan atau mengulang cerita yang sama seperti orang tuanya itu banyak sekali. Saya sudah melihat berkali-kali ya. So, buat kamu yang memiliki problem dengan orang tua, datangi orang tua. Bilang, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Ciumi kakinya, ciumi tangannya. Kalau nggak mau cium kaki, cium tangan ya. Saya minta maaf, saya sayang kalian Bapak. Saya sayang Ibu, saya sayang Bapak. Mohon maaf ya Bapak, kalau misalnya, panggil nama kamu ya, kalau misalnya saya masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Nyuwun pangapura, minta maaf. Nyuwun pangapura itu artinya berikan maaf ya. Datangi orang tua. Kalian mungkin mikir apa hubungannya sih? Ada hubungannya. Lakuin aja deh gitu. Lakuin aja minta maaf kepada orang tua ya.
family and tribe. Ya, beberapa dari kamu memiliki masalah di dalam keluarga atau bahkan suku. Ya, ada beberapa orang itu yang terluka dengan doktrin-doktrin atau dogma-dogma kesukuan. Dogma kesukuan tuh misalnya, suku kita tuh yang paling mulia, suku kita tuh paling bagus, kamu nggak boleh menikah dengan di luar suku kita. Karena mereka nasty, mereka tuh hina, mereka lebih rendah seperti itu. Dan itu sebetulnya melukai kamu ya. Entah somehow beberapa dari kamu yang kebetulan melihat tayangan ini, kamu tuh sedang pernah menjalin satu hubungan itu dengan yang berbeda suku, ya. Yang menjalin hubungan dengan yang berbeda suku, entah beda agama ya, bisa jadi beda suku, bisa jadi beda agama. Sebetulnya itu kan hanya kulit ya, hanya pakaian gitu ya. Tapi ya, itu tergantung pemahaman kamu sih. Kalau saya sih melihat semua orang sama saja ya. Apapun agamanya, apapun sukunya, buat saya sama saja. Tapi kan kamu bukan saya ya. Orang beda-beda gitu pemahamannya. Mungkin buat kamu yang memandang bahwa aku harus dengan sukuku, ya silakan. Senyaman kamu. Atau misalnya kamu yang berpatokan bahwa aku tuh harus dengan agamanya tuh harus sama dengan aku. Silahkan ya, senyaman kamu. Karena itu tergantung dari belief orang-orang. Tapi yang jelas di sini ada kamu yang sakit hati atau mengalami satu luka gitu karena kenapa sih kok nggak boleh ya? Kalau udah ngomong di situ saya ini butuh konsultasi atau butuh obrolan yang lebih panjang ya kalau misalnya ini. Tapi satu hal ada ini mendatangkan satu trauma di diri kamu ya. Dan tentu saja masalah dengan keluarga. Masalah dengan keluarga diselesaikan kalau misalnya orang tua masih hidup, datangi, peluk, cium, katakan, aku sayang bapak, aku sayang ibu, minta maaf. Kalau misalnya orang tua sudah meninggal, datangi ke makamnya, minta maaf di makamnya ya. Mohon maaf bapak, ibu, mohon maaf kemarin, kamu sebutkanlah kesalahan-kesalahan kamu dan kamu minta restu. Nyuwun pangestunipun, ini bahasa Jawa ya. Saya biasa bahasa Jawa saya. Mohon doa restunya bapak, kalian ibu ya, saya mau melanjutkan perjalanan, saya ingin mendapatkan jodoh yang baik, mohon restunya, mohon diikhlaskan gitu ya, disebutkan ya. Oke. Beberapa dari kamu tuh keras kepala. How teachable are you? Dan apa ya? Terlalu penuh. Ibarat kayak gelas itu udah terlalu penuh ya. Penuhnya kenapa? Bisa jadi karena standar-standar yang kamu tetapkan sendiri. Oh harus begini dong, harus gini dong. Oh nggak bisa dong, ada gini. Iya, Bunda ngalamin juga ya. Jadi I know, Bunda ngalamin kok sayang. Kosongan dulu ya, humble. Be humble, lebih rendah hati. Melihat itu dengan kacamata ilahi. Ya, karena jangan-jangan orang-orang yang kamu rendahkan, itu suatu saat akan berbalik kondisinya. One day, maybe ya, nggak tahu. Dipretelin dulu ya label-label di dalam diri ya. Dikosongkan dulu. Belajar melihat dengan rendah hati, benar-benar rendah hati ya. Menerima segala yang datang, bahkan even siapapun yang datang, bukan menerima menjadi pasangan, bukan. Tapi kamu belajar menghargai dulu ya. Karena ini menjadi salah satu kenapa kamu nggak dapat jodoh atau gagal mulu. Belajar untuk menghargai, ya. Belajar menghargai. Menghargai itu bukan lantas nanti siapapun yang datang diterima ya deh sama kamu gitu, bukan seperti itu. Hanya saja kamu menghargai. Kalau misalnya memang kamu menolak orang tersebut atau tidak mau berpasangan dengan orang tersebut, alasannya bukan karena dia di bawah standar kamu, di bawah kualifikasi kamu, tidak, tapi tetap menghargai dia ya. Alasannya mungkin kamu bisa pakai, ya memang hati nggak cinta, nggak srek gitu ya. Karena kan memang untuk berjodoh itu butuh yang namanya entanglement, pertautan. Ini berapa menit ya? Udah cukup lama. Nanti saya bikin seri 2 ya. Oke. Ini untuk
saya akan langsung ke praktisnya aja. Karena kalau misalnya ngelihat-lihat luka-luka batin ini banyak banget. Makanya nanti saya bikin seri 2 nanti yang nggak ketangkep di readingan atau di video 1 ini. Mudah-mudahan nanti ketangkep di video yang kedua ya. Oke. Ya. Buat kamu yang udah terluka bolak-balik, gagal itu kan bolak-balik sakit ya. Dari apa yang kamu alamin itu, kamu mendapatkan satu kekuatan ya. Ya kan akhirnya orang ya jadi kuat, jadi belajar ya. Tadinya patah hati butuh waktu 5 tahun. Itu Bunda. Bunda curhat nih. Jadi patah hati pertama butuh waktu 5 tahun. Kemudian patah hati kedua ya cukup deh 2 tahun aja. Patah hati ketiga 1 tahun aja. Patah hati keempat udah 1 bulan. Kamu semakin hari menjadi sosok yang semakin kuat. Jadi syukuri. Terima kasih Tuhan ya. Kamu sekarang menjadi sosok yang berbeda loh dari dulu waktu pertama-pertama. Ya. Kalau kamu tidak belajar ya berarti kamu tidak mau belajar karena itu tadi ya. Keras kepalanya dipakai ya. Oke. Buat kamu yang mungkin mengalami patah hati yang mendalam atau satu momen peristiwa yang sangat menyakitkan mendalam, kamu bisa loh untuk shifting lingkungan. Shifting lingkungan itu kamu berpindah pergaulan dari yang biasa-biasanya, bisa pindah kota. Bunda lakuin dulu ya, pindah kota. Terus kemudian bisa pindah lingkungan, pindah pergaulan, lakukan shifting. Kenapa perlu shifting? Itu adalah satu simbolik bahwa pola yang kemarin itu sudah kamu putus ya. Sambil diniatkan, ini aku pindah untuk memulai satu kehidupan yang baru. Yang lama-lama yang berlalu, yang menyakitkan itu sudah aku kubur. Jadi pola kemarin yang terulang-ulang itu, aku putuskan di dalam DNA aku. Ya, karena ya jangan salah gitu, kadang-kadang leluhur ya. Kadang-kadang leluhur, kakek nenek melakukan kesalahan apa atau kadang ada beberapa gitu. Artinya gini, misalnya kamu punya kakek atau nenek atau buyut yang mereka itu sering berganti-ganti pasangan. Nah, itu DNA mereka itu historinya ya, memorinya itu bisa masuk ke dalam DNA kamu dan menyebabkan kamu juga mengalami hal yang sama. Hanya saja mungkin yang di peristiwa kamu ini menyakitkan. Nah, dengan kamu shifting atau pindah lingkungan, pindah kota, pindah apapun, kamu niatkan bahwa DNA leluhur ini diperbarui ya, kalau DNA itu mungkin ya, dengan melakukan banyak karma balik. Ini simbolik ya, kamu perlu melakukan simbolik ya. Karena hal-hal seperti ini itu terjadinya bukan di alam kasat mata. Ini terjadinya di alam batin. Kayak DNA kan kita nggak bisa ngelihat ya, tapi itu DNA tuh ada ya, maksudnya beneran ada gitu DNA-nya. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat ya, apa mau datang ke lab gitu, nanti diambil gitu DNA-nya, kan nggak. Jadi ketika alam batin dan kemudian kesadaran kita berubah itu bisa mempengaruhi DNA ya. DNA itu bisa dipengaruhi dengan hal seperti itu. Silakan lakukan langkah-langkah simbolik ya. Spring itu kapan ya? Dan awal tahun 2022 ya. Awal tahun 2022 mudah-mudahan ya, Bunda berdoa karena awal tahun 2022 itu kamu mulai belajar dan kamu mulai menemukan, membentuk satu pola yang baru ya. Ya, jadi kalau misalnya kamu melakukan, mulai saat ini nih kamu sudah berniat dan kamu melakukan, artinya kamu belajar dan kemudian nanti hasilnya di awal tahun 2022 sekitar bulan Februari, Maret, April itu akan ada kayak semacam titik balik. Kamu akan mulai bertemu dengan seseorang dan itu berbeda. Tipikalnya berbeda dengan selama ini, dengan relationship yang kamu jalanin dan mendatangkan luka ya. Oke, silahkan diaminkan, ketik di kolom komentar selaras atau ketik kata amin ya. Oke, dan last card saya akan tarik. Dan silakan buat kamu yang mengalami pola-pola seperti ini, perbanyak jalan-jalan, perbanyak happy-happy, perbanyak liburan. Kan kerja Bunda, iya kan Sabtu Minggu bisa liburan ya.
Kok nggak nyambung? Bunda ngasih saran nggak nyambung. Jadi gini, ketika kamu berlibur nih, ini Bunda lakuin ya. Ini nggak tahu kartunya seperti ini dan Bunda melakukan. New home, Bunda dulu pindah dari Jakarta ke Semarang. Terus holiday, Bunda banyak jalan-jalan ya. Kenapa gitu? Karena dengan jalan-jalan itu pergi kemana ke satu situasi yang baru itu kamu teralihkan ya. Pikiran kamu yang tadinya tuh kamu mikirin tentang jodoh, terus mikirin ya trauma-trauma yang kesedihan-kesedihan kemarin itu pilihan kamu tuh teralihkan ke ya udah kan namanya orang kalau lagi liburan tuh senang-senang happy-happy melihat pemandangan alam senang banget ya. Jadi kamu nggak mikirin itu ya. Tentu saja tetap kamu harus positif yakin bahwa di depan itu akan ada seseorang yang memang diciptakan buat kamu yang memang tertuju hanya kepada kamu. Itu yakin dulu ya. Oke, ambil holiday, why, wisma, karena ketika kamu bersenang-senangnya, tubuh itu memproduksi yang namanya hormon-hormon, hormon apa aja ya, serotonin, dopamin, apalagi sih, amfetamin, apalagi sih, melatonin ya, bener nggak sih? Bunda lupa ya, ada hormon-hormon itu yang uh, itu kayak membuat kita itu mengalami satu kegembiraan atau ekstasi ya, senang. Dan ingat prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Ketika kita senang, ketika kita happy, maka gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh kelenjar timus itu adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang positif. Ya, jadi perbanyak liburan. Oke. Buktiin sendiri deh. Ya, buktiin sendiri. Nggak perlu mahal-mahal, misalnya buat kamu yang misalnya kamu domisili di Jakarta ya, pas liburan weekend kamu bisa ke Bogor, bisa ke Puncak, atau kemana, ke Bandung kayak gitu ya. Atau ya banyak tempat-tempat, ya hanya sekadar misalnya pergi ke taman gitu aja tuh udah lumayan membantu ya. Kamu bisa lakukan ini ya sayangku ya, silahkan dicoba ya Well. Ini Bunda udah ngecuprus sampai berapa menit panjang banget dan nanti Bunda akan sambung di video kedua, oke? Satu kata penutup dari Bunda adalah yang apa ya? Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan hal-hal material. Hal-hal material itu misalnya kayak dapet jodoh, berarti kamu harus ikut biro jodoh atau apa. Itu kan sesuatu yang material ya, yang sesuatu yang kasat mata. Bener nggak sih? Kasat mata itu artinya apa ya? Yang pokoknya yang kelihatan oleh mata gitu. Kasat mata tuh malah justru nggak kelihatan ya. Salah Bunda. Oke. Banyak hal-hal yang sebetulnya itu terjadi di dalam diri, terjadi di dalam batin. Itu sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah ya, namanya kuantum fisika. Ya, itu ilmu fisika kuantum. Salah satu pencetusnya atau salah satu tokoh yang menganutnya namanya Nikola Tesla. Albert Einstein juga menganut kuantum fisika. So, ini adalah sangat saintifik. Sudah ada penelitiannya, cuman kita nggak tahu aja. Nah, hal-hal yang tidak kelihatan itu sifatnya adalah gelombang. Sifatnya adalah entity atau entitas, ya. Nah, kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu dengan dalam dunia-dunia batin seperti tadi, dalam ranah gelombang, dalam ranah energi. Ya, energi itu nyata. Ya. Silakan dicoba dilakukan. Kalau misalnya kamu bingung, silahkan komentar di kolom komentar. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa video ini bermanfaat dan resonate dengan kamu, saya juga minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku, konsultasi dengan Bunda bisa ngobrol. Boleh curhat ya, boleh cerita ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk reading, kamu boleh nyalakan loncengnya supaya nanti pada saat Bunda live, kamu tidak ketinggalan ya sayang ya. Well, oke sayangku buat kamu yang sedang menantikan jodoh. Bersabar ya, dan tetap bahagia. I love you kesayangan. Bye-bye.